Halo Bre, kembali lagi bersama gue, mau sama dia. Tapi dianya sudah gak mau sama lu, jadi sama gue aja oke? Di sini, gue bakal lanjutin video kemarin, buat kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, diharapkan untuk menontonnya terlebih dahulu, demi kenyamanan dan pemahaman lu sendiri. Oh iya, jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, jika kalian suka dengan video yang gue bawakan. Oke, tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi, rokok, dan kencangkan volume, mari kita mulai. Cerita dimulai. Saat Ed menemukan Jenika yang terduduk meringkuk di dalam kotak lemari, sembari tertawa kecil dengan penuh luka. Scene kembali lagi ke tim 1, saat beristirahat di bawah pohon setelah membunuh Tarkan. Pada saat itu, Lortel memberitahu Ed, tentang apa yang menyebabkan Jenika berada di bawah pengaruh Velospar. Jenika, layaknya pahlawan dalam dongeng, telah menerima banyak perhatian dan hadiah dari orang lain, dan membuatnya merasa terbebani. Tanpa disadarinya, beban ini membuatnya rentan untuk dihasut oleh Velospar yang akhirnya dapat mengendalikan Jenika. Semua ini menjadi pemicu terjadinya peristiwa skenario pertama. Lalu untuk skenario yang terjadi lebih cepat, itu disebabkan pada saat latihan gabungan. Selama latihan gabungan di sekolah, Lucy secara mengagumkan berhasil mengalahkan Taylor hanya dengan satu serangan, yang akhirnya menjadikan Jenika menjadi pusat perhatian sekolah. Sebagai akibatnya, membuat Jenika semakin merasa terbebani. Lucy sendiri bisa melakukan hal tersebut karena ia memiliki kontrak dengan Merilda, ketika sering tidur siang di kemah hutan utara yang dibuat oleh Ed. Semua ini menciptakan lingkungan yang memicu awal mulanya terjadinya konflik pada skenario. Ed merasa bertanggung jawab atas semua kekacauan ini karena beberapa tindakannya, terutama karena pembuatan tempat tidur untuk Lucy di hutan utara. Dia merasa bersalah dan ingin memperbaiki keadaan agar skenario selanjutnya tidak berubah. Nah, sekarang kalian tahu kan, kenapa Ed ikut bertarung dalam skenario pertama, yang mana semua kejadian disebabkan secara tidak langsung oleh Ed. Lalu Scene berpindah kepada Ed yang bersama Jenika. Jenika bicara, kalau dirinya merasa dilupakan setelah masalah selesai, dan Jenika merasa kalau dirinya akan ditemukan lebih lama, akan tapi Jenika tidak menyangka kalau akan ditemukan lebih cepat oleh Ed Roth Taylor. Lalu Scene berpindah ke masa lalu, di saat Ed berjumpa dengan Merilda. Ed diminta Merilda untuk menolong Jenika apapun yang terjadi. Ed berpikir tentang apa yang diucapkan oleh Merilda mengacu pada kejadian di masa depan, namun di sini, hanya Ed lah yang mengetahui masa depan. Ed berpikir lebih keras, kenapa Merilda bisa mengetahui akan skenario pertama yang akan terjadi. Alhasil Ed mendapat kesimpulan, di saat semua orang membebani Jenika dengan perhatian, maka orang yang selalu menjaga jarak dengan Jenika akan menjadi orang yang bisa diandalkan. Kalian ingatkan waktu gue bilang Merilda sempat meminta tolong pada Ed? Nah, itulah yang terjadi di saat Merilda meminta pertolongan Ed. Lanjut, Ed dengan tersenyum lembut bilang kepada Jenika, kau sudah berjuang dengan keras. Di saat itu Ed berpikir, jika seorang protagonis, yang membanggakan lewat di atas panggung dengan tepuk tangan dan ketakjuban yang meriah, maka, di belakang layar, tetap sunyi dan gelap. Dengan tamatnya skenario yang ditutup oleh protagonis yang disorot. Air mata Jenika keluar dengan perlahan karena mendengar pujian dari Ed. Lalu, Ed dihampiri oleh banyaknya para spirit yang berdatangan dan tertarik kepada Ed. Karena skill spirit Ed sudah mencapai di mana Ed bisa membuat kontrak dengan spirit, Ed sekarang dapat melihat apa yang tidak bisa dia dilihat, yaitu para spirit. Oh iya, sebelum Ed menaikkan level skill spirit, Ed tidak bisa melihat atau merasakan spirit. Kalau di bagian Ed dapat membunuh spirit itu merupakan sebuah event. Lalu waktu pun berjalan selama 10 hari, sementara itu, dalam sidang atas perbuatan Jenika. Jenika yang telah mengakui perbuatannya dan akan menerima hukuman apapun yang diberikan, namun, teman-teman dan profesor membela Jenika. Hari berikutnya dilanjut dengan kesaksian Fiona, bahwa Fiona takkan menuntut tindakan atas percobaan pembunuhan kerajaan, dan Jenika yang dikendalikan Velospar tidak memiliki niat buruk. Hari selanjutnya dilanjut dengan Lortel yang mengurusi cedera dan kerusakan yang disebabkan Jenika. Karena pedagang LT yang memperbaiki kerusakan penuh tanpa menagih biaya.
Sidang memutuskan, semua hak istimewa Jenika sebagai murid peringkat atas dicabut, semua penghargaan kehormatan dikembalikan, dilarang memasuki asrama Ophüls Hall mulai semester berikutnya, ditahan di rumah selama 10 hari dengan skor selama 20 hari, dan seluruh catatan akademik milik Jenika dihapus. Begitulah sidang yang terjadi kepada Jenika yang mirip seperti sebuah drama anak muda yang menyayat hati. Lalu, Jenika bertemu dengan teman-temannya, Anis dan Clara, yang mencoba mengangkat semangatnya dengan minum teh dan berbincang-bincang. Sebelum mulai berbicara, Anis dan Clara telah membuat rencana untuk membantu Jenika dan memastikan tidak menyentuh topik sensitif. Namun, Jenika mengeluarkan pernyataan yang menarik, kalau menyukai dan mencintai seseorang itu terasa sangat berbeda. Ini membuat Anis dan Clara terkejut, karena mereka tahu kisah yang diceritakan Jenika itu tentang seorang teman yang bermimpi bertemu dengan pangeran, padahal kisah itu adalah milik Jenika sendiri. Setelah menyadari hal ini, Anis buru-buru menyatakan kalau ada urusan dengan profesor, meninggalkan Clara dalam kebingungan. Clara berusaha menjaga hati sensitif milik Jenika, dan memberikan nasihat tentang kehati-hatian dalam membicarakan isu sensitif serta pentingnya kejujuran dalam menyampaikan perasaan kepada orang yang dimaksudkan. Jenika kagum dengan nasihat Clara dan pergi untuk menyelesaikan laporan masa skorsingnya. Akhirnya, Clara bisa merasa lega, karena telah menjaga perasaan sensitif Jenika. Scene berpindah ke hutan utara, Ed, yang sedang berjalan dengan membawa alat perkuliahan, memutuskan untuk menimbun koin terlebih dahulu. Namun, kabar baik datang dari Fiona, kalau biaya semester depan Ed telah ditiadakan. Akhirnya, Ed bisa membeli alat kuli dari koin yang dimilikinya. Saat Ed melihat Jenika, yang berdiri di depan jalan dengan pikiran melayang, Ed berpikir untuk mendekatinya. Namun, ketika Ed menyapa Jenika tentang masalah skorsnya, Jenika terkejut dan berlari menjauh, menciptakan ketegangan aneh di antara mereka. Jenika, dalam kebingungan, terus mengabaikan Ed, terutama setelah mendengarkan nasihat dari Clara untuk jujur dengan perasaannya. Meskipun merasa sulit mengakui, Jenika terus menjauhkan diri dari Ed, menciptakan suasana yang menegangkan. Sementara itu, Ed sibuk membangun kabin, mulai dari memilih lokasi hingga meratakan tanah, mengumpulkan kayu, dan menghadapi ujian akhir semester. Meskipun Ed sibuk, ketika melihat Jenika, dia merasa terganggu oleh perasaan yang tak terucapkan di antara mereka. Ketika waktu liburan tiba, Ed bisa fokus membangun kabin. Namun, usaha Ed untuk menjebak hewan dengan dendeng malah berujung pada pertemuan lucu dengan Lucy, yaitu Lucy yang terperangkap di alat perangkap hewan milik Ed dan sedang tertidur di perangkap tersebut. Sementara itu, Belle Maya datang dan bertanya tentang Jenika, membuat Ed merasa kalau Jenika membencinya, namun, Belle hanya memiringkan kepalanya. Hingga pada akhirnya, kabin selesai dibangun dengan bantuan dari Ziggs, dan Ed berhasil meningkatkan keterampilan craftingnya. Ed dapat bersantai di dalam kabin, tetapi tatapan Jenika dari luar menciptakan ketegangan yang belum terselesaikan di antara mereka. Ed berbaring di dalam kabin, merenungkan keindahan hutan sekitarnya. Pikirannya melayang ke ide untuk membangun gudang penyimpanan. Tiba-tiba, suara keras mengganggu kedamaian, dan Ed bergegas keluar untuk memeriksa. Di atap kabin, ia menemukan Lucy tertidur pulas. "Lucy, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Ed heran. Sementara itu, Jenika, yang memperhatikan dari kejauhan, mengumpulkan keberaniannya untuk menyapa. Ed terkejut oleh kedatangan Jenika. "Ada apa, Jenika?" tanya Ed, melihat ekspresi gelisah di wajahnya. Kemudian, percakapan berpindah ke Belle yang sedang menata rambut Jenika sambil berbincang. Belle memberitahu Jenika tentang kabin baru yang dibangun oleh Ed di hutan utara. Jenika, yang sudah tahu tentang kabin itu, mengaku penasaran. "Bukankah wajar kalau kita penasaran dengan kabin baru itu?" kata Belle. Pindah ke waktu sekarang, Jenika yang bingung dengan pertanyaan Ed menjawab dengan alasan yang sama dengan yang dikemukakan Belle. "Saya hanya lewat dan ingin mengunjungi Merilda, lalu melihat kabin." "Bukankah wajar kalau penasaran?" jawab Jenika, mencoba menutupi kegelisahannya. Ed, yang masih bingung, hanya bisa mengiyakan. Jenika menyampaikan bahwa ia tidak banyak mengetahui tentang kehidupan sehari-hari Ed, hanya sedikit informasi dari para spirit. Ketika Jenika mengingat laporan para spirit, mimisannya kembali dan ia menjelaskan bahwa laporan tersebut tidak mencurigakan, tapi lebih kepada kehidupan sehari-hari dan bentuk tubuh Ed yang membuatnya merasa aneh. Ed menawari Jenika untuk masuk ke dalam kabinnya, dan Jenika dengan malu-malu menerima.
Di malam hari, di dekat api unggun, Ed dan Jenika duduk bersama. Jenika mengakui hutangnya atas perbuatannya kemarin, dari Putri Fiona, Lortel dan teman-temannya. Ed diam sejenak, lalu mengatakan bahwa, jika tidak mampu membayar, lebih baik melupakan saja. Saya tak pernah berpikir begitu, kata Jenika terkejut. Ed kemudian menjelaskan tentang beban ketulusan yang dialami Jenika, sesuatu yang sulit dimengerti oleh banyak orang. Mereka berdiskusi tentang keputusan Jenika untuk memilih Dex Hall daripada Ophiolis Hall untuk mengurangi hutangnya. Ed menawarkan tempat perlindungan bagi Jenika di kabinnya, di mana ia bisa datang kapan saja. Jenika tersipu dan mengucapkan terima kasih, dan akan membantu Ed. Jika Ed tidak sanggup menyelesaikan masalah seorang diri, ia akan datang membantu Ed. Ed menjawab perkataan Jenika, kalau masalah sepertinya tidak akan terjadi. Ed berpikir kalau masalah yang akan datang hanya akan mempersulit Taylor, MC sesungguhnya di dunia tersebut, dan menyemangati Taylor dalam masalah skenario kedua. Lalu scene berpindah, dan Ed menjelaskan tentang cerita dari skenario act kedua, dengan judul, Incident of Ophiolis Hall. Yang awal mulanya dijelaskan kalau murid tingkat atas di Ophiolis Hall layaknya bangsawan, dengan hak istimewa, tempat duduk prioritas di kelas, kebebasan saat jam makan, pelayan pribadi, dan kenyamanan lain yang berada di tingkatan yang jauh berbeda. Masalahnya dimulai, begitu liburan berakhir dan masa kembali memasuki akademi dimulai, hujan deras yang mengguyur bagian barat daya wilayah Belor, di mana Pulau Arken berada. Akademi biasanya menyediakan kereta kuda untuk kembali ke akademi dan kapal eksklusif bagi para murid dari Ophiolis Hall, dan bahkan mengizinkan keterlambatan beberapa hari tanpa adanya penalti. Sedangkan, murid yang mencapai akademi setelah menembus hujan deras, cemas akan penalti yang mereka dapatkan karena melewati batas masa kembali ke akademi, sebuah kekhawatiran murid dari Dex Hall. Tepat disinilah hal itu akan meledak, tentu saja. Semua masalah ini disebabkan karena campur tangannya seorang pedagang. Pedagang itu sudah melakukan kontak dengan Wirain, perwakilan dari murid tingkat rendah. Orang ini hanya merencanakan cara untuk menyerang akademi dan Ophiolis Hall. Karena rasa tidak puas yang sudah memuncak, cukup untuk memberikan alasan yang akan memicu kemarahan murid peringkat rendah dan murid biasa, dan sisanya akan diurusi oleh Wirain yang ahli dalam menghasut dan berpidato. Situasi yang mendukung atau siap, perbedaan pelayanan yang jelas antara Dex Hall yang melewati hujan deras untuk kembali ke akademi, dan kasus khusus bagi Ophiolis Hall. Usulan untuk menyesuaikan dan mendukung periode kembali ke akademi secara fleksibel khusus untuk murid Ophiolis Hall. Beberapa kepala pelayan dan departemen peninjau administrasi yang mengelola Ophiolis Hall sudah berada di pihak Lortel. Mereka akan mendukung usulan dari Lortel. Di sini, tidak penting apakah akademi menerima ataupun menolak usulan Lortel. Hanya dengan usulan seperti itu didiskusikan secara serius sudah cukup untuk memicu amarah dari siswa berperingkat rendah. Situasinya harus dibuat sebesar dan seheboh mungkin. Ophiolis Hall dipenuhi dengan karya seni yang dipercayakan oleh keluarga bangsawan dan berpengaruh. Dinding, karpet, dan perabotan kayunya semuanya merupakan hasil karya dari pengrajin. Semakin banyak kerusakan properti maka akan semakin baik, atau bisa dibilang menghancurkan Ophiolis Hall adalah cara yang terbaik. Jika mereka menyebarkan kekacauan yang cukup besar, hal itu akan memberikan pukulan yang sangat berdampak bagi keuangan akademi, yang bahkan sudah terpojok gara-gara insiden dari Glaskan, dan itu akan memberikan perusahaan dagang LT keuntungan saat negosiasi pembelian buku Sage. Buku Sage adalah jantung Sylvania, sebuah magic tome. Namun, mereka yang terpojok akan menempatkan jantung pada meja negosiasi. Begitulah sebab dari skenario kedua akan terjadi dari penjelasan Ed. Scene berpindah kepada Lortel yang menatap keluar jendela beserta pemikiran dan keresahan Lortel. Langit yang mendung tanpa adanya sinar matahari, sama seperti langit yang dulu sering Lortel lihat melalui genteng bocor di pemukiman kumuh. Lortel yang menghina dirinya sendiri karena merasa nyaman, tempat pusat pembelajaran romantis ini memiliki sumber cahaya yang sangat banyak, dalam kegelapan yang melekat pada kehidupan, diri yang kotor ini terlihat jelas. Meja yang penuh dengan jejak konspirasi, bukti akan kehidupan yang kelam. Selalu menyerang dari belakang dan meragukan niatan orang lain, ciri-ciri sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan keputusasaan agar bisa bertahan. Saat berusaha bertahan hidup, entah bagaimana sudah menjadi seperti itu. Namun, hal ini tidak merubah asal yang kotor dan ternoda. Maka, seperti tersihir, berkeliaran mencari orang yang sejenis.
Bahkan di Sylvania, yang dipenuhi oleh orang-orang yang bersinar, apakah mungkin ada orang yang akan menerima seekor tikus kotor dan ternoda? Bergantung pada harapan yang tak pasti, berkeliaran tanpa arah mencari ikatan keluarga. Lanjut detail yang dijelaskan oleh Ed. Hakikat yang tidak pernah berubah. Sikap Lortel untuk bertahan hidup dari kenyataan yang menyedihkan selalu sama. Lortel selalu menjadi tirai gelap yang menyembunyikan kebenaran yang suram yang ada di balik panggung. Penonton menyebutnya Black Curtain. Dalam cerita aslinya insiden Ophelis Hall adalah cerita di mana protagonis menghentikan para murid berperingkat rendah yang dihasut oleh Lortel. Di Ophelis Hall, dari lantai 1 sampai lantai selanjutnya, ada Mid Boss yang membantu murid peringkat rendah dan menghalangi protagonis. Mid Boss lantai pertama, Windcatter Tote. Tote, yang menghina Taylor sebagai murid yang gagal, dengan mudah disuap oleh Lortel karena menyimpan dendam setelah dikalahkan oleh kelompok Taylor. Perannya yaitu untuk mengalahkan pelayan baru yang menjaga lantai pertama dan membuka Ophelis Hall agar para murid bisa masuk. Lalu, ketika para murid melewati lantai pertama, peran untuk menghentikan kedatangan kelompok protagonis dan menghalanginya merupakan peran darinya sebagai Mid Boss awal skenario kedua, Windcatter Tote. Benar peran ini seharusnya menjadi milik Tote, namun bukannya Tote yang menjadi Mid Boss melainkan Ed lah yang mengisi peran itu. Jadi gini Pak, perkataan panjang lebar itu adalah penjelasan Ed tentang bagaimana skenario 2 akan berjalan dan pandangan dari Lortel, tetapi, ada bagian yang tidak sesuai dengan skenario, yang mana seharusnya Tote lah yang menjadi Mid Boss pertama, namun perannya digantikan oleh Ed. Ed telah menjadi Mid Boss Act 2. Dan untuk menjelaskan bagaimana hal itu terjadi, kita harus kembali ke 2 hari sebelumnya. H-2 menuju insiden Ophelis Hall. Ed sedang berurusan dengan busurnya, dan Ed merasakan kalau kemampuan busurnya tidak meningkat sama sekali. Ed dihampiri oleh Belmaya, Ziggs dan Claire yang mengawasinya di rumput, dan biasanya Ed dihampiri 3 orang penting. Pertama adalah Lucy, yang sering berkunjung di jam yang acak dan tidak bisa ditebak, dan minatnya pada kabin Ed. Tamu kedua B, orang yang disambut baik oleh Ed, murid peringkat atas kelas 2 dan seorang pengendali spirit yang cukup handal. Jenika sering berkunjung ke kemah, dan mengobrol dengan para spirit atau membantu hal-hal kecil. Namun, ada hal yang sulit dimengerti dari Jenika. Tamu ketiga C, dia disebut Golden Doctor. Lortel adalah dalang di balik layar Act 2. Lortel kemungkinan berusaha mengumpulkan orang-orang yang berguna untuk menguasai Ophelis Hall. Namun, Ed menolak tawaran yang diberikan Lortel agar skenario tidak berubah, tetapi Lortel bilang, kalau Tote telah pingsan. Di saat Ed mendengarnya, Ed terkejut dan bertanya, bagaimana bisa Tote pingsan kepada Lortel? Pada skenario yang seharusnya, Tote menghina Taylor dan dihajar oleh Taylor, akan tetapi, waktu Tote bilang kepada Taylor, kalau Taylor lebih buruk dari cacing dibandingkan Ed Roth Taylor, seketika Ziggs memukul Tote dengan keras, tepat di muka, yang membuat Tote pingsan. Lalu, Lortel bilang kepada Ed, kalau tugas Ed sangat sederhana, hanya mengambil kunci dari Alice dan masuk Ophelis Hall. Lortel meminta bantuan kepada Ed, karena hanya Ed yang dapat dipercaya Lortel. Ed berpikir, apakah karena reputasinya yang sudah sangat buruk? Ed akhirnya menyetujui permintaan Lortel dengan pembayaran 20 koin emas, dan Ed hanya ingin cepat bertindak, agar skenarionya tidak melenceng. H-1 insiden Ophelis Hall, di depan api unggun, Ed menjabarkan, kalau insiden penguasaan Ophelis Hall terjadi sebelum kontes negosiasi buku Sage dimulai, Lortel mengancam untuk memojokkan sisi finansial akademi. Jadi, ini seperti episode pijakan. Jika skenarionya berjalan sesuai rencana, Lortel yang berhasil dalam konspirasi ini akan membentuk sebuah kelompok kepentingan independen di dalam akademi bernama Faction dan membentuk pasukan perlawanan terhadap OSIS-nya Putri Fiona. OSIS yang idealistis sedangkan Faction yang realistis. Hal terpentingnya, siapapun yang Taylor pilih, pada akhirnya akan menentukan siapa pihak pemenangnya. Ed akan bergabung pada pihak yang kelihatan akan menang, dan perlu mencari nafkah. Lalu, Jenika datang ke kemah Ed walau situasi di luar sedang hujan. Jenika berkata, kukira hari ini hujan akan berhenti. Sambil memeras roknya yang basah karena hujan, Jenika berkata kepada Ed, kalau Jenika merasa kasihan melihat Ed yang harus berada di kemah dan tidak bisa apa-apa karena hujan yang ada di luar.
Namun, Ed menyangkal perkataan Jenika, lama-kelamaan juga akan terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini. Lalu Jenika menawarkan perabotan milik Jenika kepada Ed. Ed pun tidak menolak pemberian dari Jenika. Lalu, Jenika bertanya kepada Ed, apakah Lucy sering begitu? Ed menjawab kalau itu terkadang. Lucy yang sedang berdiri di atap kemah sembari menerima hujan. Ed melihat Lucy sembari memikirkan kekuatan Lucy. Dan Lucy yang mengalihkan perhatian kehidupan duniawi dengan bermalas-malasan sebagai alasan. Bahkan gadis yang paling tidak serius pun malah merenungkan hidupnya. Lalu Ed berpikir kalau Jenika masih berada di Ophillis Hall dan itu akan mengganggu rencana Ed, dan meminta bantuan kepada Jenika untuk bertemu jam 9 malam di kebun mawar di depan Ophillis Hall. Ed akan membicarakan rencananya kepada Jenika, lalu Jenika pergi meninggalkan Ed. H-0 menuju insiden Ophillis Hall. Jam 9 malam, Ziggs yang menyudahi latihannya bergerak melihat ke jendela dan melihat Ed masuk ke dalam Ophillis Hall. Ed bertanya kepada Maid yang berjaga tentang rencana dan alat yang diminta Ed kepadanya, dan semua alat yang diminta Ed sudah terkumpulkan. Lalu, insiden Ophillis Hall pun dimulai. Demo dari para murid peringkat rendah yang diwakili oleh Wirain bergerak mendekati pintu Ophillis Hall. Lalu, pintu Ophillis Hall terbuka karena seseorang yang membukanya dari dalam dengan menendang pintu. Para murid pun masuk ke dalam Ophillis Hall. Lalu, Wirain menghampiri Ed dan mengucapkan terima kasih kepada Ed. Ed mengusir Wirain secara tidak langsung dan mendorongnya agar segera naik ke lantai berikutnya karena Wirainlah yang akan dijadikan kambing hitam atas terjadinya Ophillis Hall. Lalu Ed memeriksa semua bagian dari rencana. Apakah sesuai dari skenario yang seharusnya dan ternyata sesuai. Lalu, Ed bertemu dengan Lortel yang mendekatinya. Ketika Lortel mendekati Ed, dia berbincang tentang rencana yang telah berjalan kepada Ed. Ed menyemangati Lortel. Saat Lortel melewati Ed, Lortel bertanya, apakah senior pernah membunuh orang? Sontak Ed terkejut dengan perkataan yang keluar dari mulut Lortel. Dengan tenang Ed menjawab, kalau dirinya belum pernah membunuh seseorang. Lalu, Lortel juga berkata, kalau dirinya juga belum pernah membunuh orang, akan tetapi, Lortel melakukan hal yang serupa untuk bertahan. Di sini jelaskan tentang perbuatan Lortel, demi bertahan hidup. Lortel menginjak-injak nyawa orang lain dan menusuk mereka dari belakang agar Lortel tidak dikhianati, karena Lortel tidak punya pilihan selain bertindak seperti itu dan hidup mengampuni dirinya, tapi sebenarnya, itu adalah pembenaran semata. Dengan begitulah nama Golden Daughter berasal. Lalu, Lortel bertanya sekali lagi kepada Ed, apakah Ed bersimpati kepada Lortel? Dengan tenang Ed menjawab, tidak, dan kau harus bertanggung jawab atas keputusanmu sendiri Lortel. Lortel pergi meninggalkan Ed dengan senyum tipisnya. Ed berjalan ke ruang tengah dan duduk di sana, sambil memikirkan skenario yang akan berjalan. Lalu, Sin berpindah ke kebun mawar, memperlihatkan kereta kuda yang berjalan masuk. Lalu, Jenika yang sedang duduk menunggu Ed sembari membawa pesan darinya. Pesan tersebut berisi, kalau Ed akan pergi untuk melakukan urusannya dan mungkin akan terlambat. Dengan pikiran yang melayang, Jenika memikirkan sesuatu yang istimewa dari Ed, dan sembari mendengarkan kabar Ed dari Merilda, tidak hanya Lucy namun juga, Fiona, Lortel, Belmaia, dan Ziggs yang mengunjungi kabin Ed, karena kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Itu membuat hati Jenika semakin sakit. Lalu Jenika memikirkan tentang japit rambut yang dipakai. Jenika berpikir kalau japit rambut bunga iris kurang cocok dan akan menggantunya dengan japit rambut bunga kosmos sembari menunggu Ed. Lalu Jenika pergi ke Ophillis Hall untuk mengganti jepit rambutnya. Sin berpindah ke kelompok protagonis yang berada tepat di depan asrama Ophillis. Elvira memaksa Taylor dan Ayla untuk memasuki Ophillis Hall, karena herba milik Elvira yang sangat berharga baginya. Taylor berusaha menghentikan Elvira untuk memasuki Ophillis dan meminta bantuan Ayla untuk menghentikan Elvira. Namun, Ayla bukannya menghentikan Elvira, malah berkata, kalau yang berbahaya adalah Elvira yang akan mengamuk menyerang para murid peringkat bawah. Dengan jengkel Elvira memasuki gedung Ophillis Hall. Alhasil mau tak mau, Taylor dan Ayla mengikuti Elvira untuk memasuki Ophillis. Ketika Elvira menendang pintu masuk Ophillis, mereka telah ditunggu seseorang yang duduk di tengah ruangan. Taylor terkejut dengan keberadaan Ed yang menghadang mereka dan menanyai Ed, kenapa Ed berada di Ophillis Hall? Dengan kondisi ruangan yang berantakan sesuai rencana Ed, jejak para murid yang masuk, dan posisinya yang membelakangi tangga, Elvira menyadari maksud Ed. Ed berniat menghentikan mereka untuk pergi ke lantai berikutnya dari Ophillis Hall.
Dengan postur dan gaya sombongnya, Elvira menghina Ed, kalau Ed tidak akan bisa menghentikan mereka, karena Ed hanya memiliki sihir dasar, dan Elvira membanggakan keuntungan jumlah anggotanya, yang memiliki Swordsmaster, Magician, dan Alchemist yang menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam tahun ini. Namun, Ed Rothtailor dengan muka datar tanpa ekspresi hanya melihat mereka bertiga dan tidak terprovokasi oleh perkataan Elvira. Taylor bertanya sekali lagi kepada Ed, apa tujuannya dan apa yang terjadi di lantai atas, namun Ed tetap diam dengan muka datar tanpa menunjukkan ekspresi, hanya melihat Taylor. Lalu, Taylor menerjang ke arah Ed sembari mengeluarkan pedangnya. Ed berdiri dan melemparkan kursi ke arah Taylor, namun, kursi tersebut dapat dengan mudah ditebas oleh Taylor. Kemudian, Ed tanpa ekspresi mengeluarkan sihirnya. Elvira yang melihat aliran mana Ed tahu jika Ed akan menggunakan sihir anginnya dan akan diarahkan ke Taylor untuk mengganggu pertarungan, namun, penilaian Elvira salah. Ed tidak menembakkan sihirnya ke arah Taylor, melainkan ke arah atas, tepat di mana lampu gantung berada dan memotong penyangga gantungan lampu tersebut. Gantungan lampu itu pun jatuh tepat di atas Taylor, dengan refleks yang cepat. Taylor melompat ke belakang untuk menghindari gantungan lampu yang terjatuh. Suara guncangan akibat gantungan lampu itu membuat seluruh murid yang berada di Obhilis Hall terkejut. Lalu, Ed menembakkan sihir anginnya lagi ke arah Elvira. Namun, bukan titik vital yang Ed incar, melainkan hanya tali tas yang dibawa Elvira. Elvira terkejut karena serangan Ed tersebut. Ed mengaktifkan sihir api miliknya yang membuat tirai api untuk mencegah Elvira untuk mengambil reagennya. Api yang Ed aktifkan mengalir bagaikan alir dan membuat medan pertempurannya sendiri. Elvira cemas dengan kondisinya dan terkejut atas pengambilan keputusan dan kemahiran sihir yang dimiliki Ed. Elvira yang menyadari kalau kekuatan yang dimilikinya sangat bergantung dari reagen dan alat sihir. Namun reagen dan alat sihirnya telah berada di seberang dinding api yang dibuat Ed. Elvira sangat terkejut bahwa semua tindakan Ed terasa sudah direncanakan dan yang lebih mengherankan itu yang melakukannya adalah Ed Rothtailor itu sendiri, seorang yang suka membuat keributan namun sangat berpengalaman dalam pertempuran. Ed, dengan muka tanpa ekspresi merapalkan sihir anginnya. Elvira mengeluarkan kartu asnya, yang mensumon makhluk eksperimen yang berbentuk mirip seperti kelinci kecil yang imut. Elvira memasukkan sihir ketahanan api beserta berser ke dalam kelinci tersebut yang membuat kelinci itu berubah menjadi besar. Ayla yang panik akan kobaran api yang dibuat Ed berusaha memadamkan api dengan sihirnya. Namun, sebelum sihir Ayla dapat dilancarkan, Ayla diserang oleh sihir angin milik Ed. Sihir angin yang dikeluarkan Ed dapat ditangkis oleh Taylor yang melindungi Ayla. Lalu Elvira berusaha untuk memberi kesempatan kepada Taylor untuk memperpendek jaraknya dengan Ed agar Taylor bisa menyerang Ed. Lalu makhluk kelinci Elvira menerjang Ed bersama dengan Taylor yang mengikuti di belakangnya. Sementara itu, Elvira menyeberangi dinding api untuk mengambil lagi reagen yang berada di dalam tasnya yang sudah terjatuh. Ketika kelinci milik Elvira menyerang Ed dapat dengan mudah menghindarinya dengan berjongkok dan melepaskan sihir anginnya untuk menyerang Elvira. Namun Elvira melemparkan botol reagennya yang mengarah ke arah sihir Ed. Alhasil reagen itu pun bertabrakan dengan sihir Ed dan pecah yang menyebabkan penekanan sihir atau penekanan kekuatan sihir yang mana sihir akan sulit digunakan. Pada saat Ed menghindari serangan kelinci, Ed juga melepaskan tusukan yang mengarah ke dada kelinci besar itu dan menembus tubuhnya. Kelinci itu pun tumbang dikalahkan Ed. Ed dengan wajah tegas tanpa ekspresi menatap mereka bertiga sekali lagi. Elvira dan Taylor yang melihatnya seketika marah karena merasa diremehkan oleh seorang Ed Rothtailor. Lalu, sambil berteriak Taylor berlari menerjang Ed kembali. Namun itu sudah masuk dalam rencana Ed, karena efek reagen yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan sihir. Ed lari ke belakang dan menjatuhkan lemari serta bahan yang Ed minta disiapkan oleh Maid sebelum pertempuran, dan benda itu adalah minyak yang akhirnya membuat arena pertempuran kembali berkobar dengan api. Di sisi lain sebelum pertempuran ini terjadi, semua hal sudah dipersiapkan sangat matang oleh Ed tanpa kesalahan sedikit pun. Lanjut, Taylor yang marah langsung menerjang Ed, namun, sekali lagi, Ed sudah mengantisipasi pergerakan dari Taylor, dan menembakkan panah yang telah Ed siapkan ke arah Taylor. Taylor yang melihat itu dengan jelas dapat menghindarinya dengan mudah, akan tetapi anak panah itu tidak mengarah ke Taylor, melainkan hanya melewati Taylor dan mengarah ke Ayla. Ayla yang panik karena dibidik oleh Ed mencoba mengaktifkan sihirnya, namun gara-gara reagen penahan sihir yang masih aktif, Ayla tidak bisa mengeluarkan sihir pertahanannya. Untungnya anak panah tersebut dapat dihentikan oleh Elvira dengan alat sihirnya. Ketika anak panah itu dapat dihentikan,
Elvira terkejut karena ujung panahnya bukanlah anak panah melainkan ikatan kain yang dapat meredam sakit ketika terkena target. Seketika Elvira mengingatkan Taylor agar berhati-hati, namun, Taylor sudah melancarkan serangan tebasannya dan ditahan oleh Ed. Ed dengan tanpa ekspresi menahan serangan Taylor dan mendengar suara keributan di lantai atas. Itu menandakan saatnya lantai 2 dimulai, yaitu bos Ed kedua yang mana Clemius telah mengamuk. Setelah itu Ed sudah tidak berkeinginan lagi untuk menahan ataupun bertempur dengan mereka bertiga. Ed menerima serangan dari Taylor dan terhempas ke belakang hingga menabrak dinding dengan banyak luka dan darah di tubuhnya. Taylor yang emosi segera menuntut informasi akan apa yang sedang direncanakan oleh Ed. Elvira yang merasa aneh saat pertempuran terjadi, seakan-akan Ed hanya bermain-main dengan mereka. Lalu dengan ekspresi datar Ed menjawab pertanyaan Taylor kalau semuanya sudah selesai dan naiklah. Mereka bertiga terkejut atas jawaban yang Ed berikan. Karena dari tadi Ed hanya menahan mereka agar tidak naik dan jika berniat mengalahkan maka itu bisa dilakukan dengan menyerang dari belakang, tapi sekarang malah membiarkan dan menyuruh mereka bertiga naik ke lantai kedua. Elvira yang sudah kesal dari tadi menanyakan kepada Ed kenapa membiarkannya pergi. Namun, dengan tanpa ekspresi, Ed hanya menatap Elvira. Lalu pintu Ophilis Hall terbuka, dan Jenika masuk ke dalam ruangan, namun apa yang Jenika lihat sangatlah brutal, yang mana orang yang dicintainya terlihat duduk lemas dengan penuh luka dan darah. Hal ini yang membuat Jenika sangat marah dan melepaskan aura intimidasi mengerikan yang besar dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.